Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Pemirsa Hikmat Pagi yang terkasih. Berjumpa kembali dalam program Renungan Hikmat Pagi pada hari ini. Sebelum kita menapaki jalan kehidupan kita pada hari ini, mari kita bersama-sama mau mendengarkan sabda Tuhan di dalam firman-Nya. Mari kita bersama-sama merendahkan hati kita, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami mengucap syukur ketika Engkau sudah memimpin dan menolong kehidupan kami dari malam hari sampai dengan pagi ini. Kami bersyukur atas istirahat yang boleh kami nikmati, sehingga kami boleh bangun pada hari ini Tuhan dengan kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan atas segala yang Engkau berikan pada kami. Dan sebelum kami menjalani kehidupan kami pada hari ini Tuhan, kami mau merendahkan hati kami untuk mendengarkan sabda-Mu. Ya Tuhan, kiranya Engkau membukakan apa yang menjadi isi hati-Mu di dalam firman yang akan kami renungkan Tuhan. Inilah doa kami alaskan semua dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Tema renungan kita pada hari ini ialah Berjalanlah bersama kami. Firman Tuhan akan dibawakan oleh Saudari Eva Celia Oatmeal. Bacaan kita akan diambilkan dari Keluaran 34 ayat 9 yang berbunyi demikian. Ia berkata, "Jika aku mendapat kemurahan hati-Mu ya Tuhan, berjalanlah beserta kami ya Tuhan. Memang bangsa ini tegar tengkuk, tetapi ampunilah kesalahan dan dosa kami, dan jadikanlah kami milik-Mu." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada kesempatan hari ini kita sama-sama kembali diberikan kesempatan untuk merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, konon di sebuah kota bernama Amedia, tanpa rasa takut, hiduplah sekelompok orang yang mengaku sebagai pengikut Kristus. Mereka membawa Alkitab kemana-mana, tetapi hanya memegang satu kebenaran firman Tuhan yang disukai, yaitu Allah adalah kasih. Bagi penduduk kota Amedia, anugerah Tuhan adalah semacam asuransi kebakaran yang gratis. Mereka punya pemikiran jika Kristus sudah membayar semuanya di kayu salib, maka saya bebas menulis cek dosa sebanyak mungkin. Mereka memandang anugerah Tuhan bukan sebagai kekuatan untuk berubah, melainkan sebagai izin untuk menetap dalam kubungan dosa. Dietrich Bonhoeffer menyebut pandangan tersebut sebagai anugerah murahan, yaitu ritual khotbah tentang pengampunan tanpa penyesalan, baptis tanpa disiplin gereja, perjamuan kudus tanpa pengakuan dosa, anugerah tanpa salib. Mereka lupa bahwa kasih Allah tanpa keadilan adalah kekacauan. Keadilan Allah tanpa kasih adalah keputusasaan. Dengan menolak adanya konsekuensi, mereka sebenarnya sedang menghina kesucian Allah. Musa sangat memahami karakter dan perilaku bangsa Israel. Maka saat mendapatkan anugerah dalam kasih setia Tuhan, ia memohon agar Tuhan selalu beserta. Musa dengan kesabaran yang penuh dalam pengakuan yang tulus menyatakan di hadapan Tuhan bahwa bangsa Israel ada bangsa yang tegak tengkuk. Oleh karena itu ia memohon agar Tuhan berkenan untuk mengampuni kesalahan dan dosa mereka. Bahkan Musa meminta agar bangsa Israel tetap memiliki Tuhan. Permohonan Musa merupakan sebuah kejujuran yang krusial di hadapan Tuhan. Mengenal dengan benar Tuhan yang mereka sembah. Berani terbuka atas kerapuhan dan kegagalan bangsanya. Serta memohon belas kasih Tuhan untuk tetap menyertai mereka. Di tengah tantangan dan pergumulan kehidupan, orang-orang Kristiani mesti memiliki sikap hati yang sama seperti Musa. Umat Tuhan harus berani mengakui kelemahan dan keberdosaannya, sekaligus berkomitmen untuk tetap berjuang hidup dalam firman Tuhan. Mereka tidak memandang anugerah Tuhan secara murahan dan tetap hidup di dalam dosa, melainkan bersyukur serta berketetapan hati
untuk setia sampai akhir. Bapak Ibu Saudara, penyertaan Tuhan, sumber kekuatan dan keselamatan yang sejati. Amin, mari kita bersatu hati di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Tuhan kembali mengingatkan bagi setiap kami, menuguhkan setiap panggilan kami untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Saat ini Tuhan, kami akan melanjutkan setiap kegiatan aktivitas kami. Kiranya Tuhan yang menyertai kami, menuntun setiap langkah-langkah kehidupan kami, agar di dalam pelayanan kami, di dalam studi kami, di dalam pekerjaan kami, di dalam aktivitas kami menjadi saksi Kristus. Kami menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, selamat melanjutkan aktivitas di dalam satu hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, berjumpa kembali dalam info inspiratif Aksi Paskah 2026 GKI Karangsaru. Rahul adalah seorang ayah muda yang menyandang disabilitas karena kecelakaan kerja. Pekerjaannya sebagai montir AC mobil harus terhenti dan ia tidak bisa lagi memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Perkenalkan, nama saya Rahul Tufa Maulana. Dulu bekerja sebagai montir AC mobil. Setelah mengalami kecelakaan, saya tidak bekerja lagi. Namun, ketika ia menerima kaki palsu dari program 1000 kaki palsu Yakum, ia bisa kembali bekerja dan memenuhi kebutuhan hidup dirinya serta keluarga kecilnya. Terima kasih kepada Panti Wilasat Citarum dan Biji Sesawi Yakum atas bantuan kaki palsunya. Harapan saya kedepannya untuk bekerja lagi dan beraktivitas seperti dahulu lagi. Kita juga bisa menolong mereka melalui Aksi Paskah GKI Karangsaru. Dana yang terkumpul akan diberikan untuk mendukung program 1000 kaki palsu dari Biji Sesawi Yakum. Persembahan Aksi Paskah dapat dikumpulkan di kotak kolekte maupun transfer ke rekening GKI Karangsaru. Berpuasa dengan hati, berbagi dengan kasih.